Oke, pertama kita input nilai fx dan gx-nya terlebih dahulu. Setelah itu, klik tombol A, pilih intersect, dan pilih garis dari kedua fungsi tersebut supaya muncul titik potong dari kedua fungsi tersebut. Kemudian kita ketik integral supaya kita tahu daerah mana yang dibatasi oleh garis dan kurva. Setelah itu, kita buat dua buah slider agar dapat melihat gambar dari 3 dimensinya. Untuk membuat permukaan cincin, kita klik surface dan memasukkan FA serta GA-nya. Untuk surface yang kedua, langkah-langkahnya sama seperti yang pertama, cuman kita tinggal mengganti FA menjadi GA. Selanjutnya kita lihat hasil gambar 3 dimensi dari kedua fungsi tersebut dengan klik pojok kanan atas dan pilih 3D grafik. Terakhir, kita mencari volume dari soal tersebut.
Jadi volume dari soal tersebut adalah 45,24. Untuk melihat gambar 3 dimensinya, kita play slide slider A dan B-nya. Nah, seperti inilah bentuk gambaran cincin dari soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume benda putar pada metode cincin. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X plus Y sama dengan 2. Bila diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah titik-titik satuan volume. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menggambar grafik menggunakan GeoGebra, kemudian mencari masing-masing titik potong. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan Y plus 2. Untuk mencari nilai X, ubah Y sama dengan 0, maka X sama dengan 2 dalam kurung 2,0. Kemudian untuk mencari nilai Y, ubah X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dalam kurung 0,2. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah mengubah fungsi dari X plus Y sama dengan 2 menjadi Y sama dengan 2 min X. Karena tadi dalam soal memutar mengelilingi sumbu X, maka yang diintegralkan adalah X-nya. Oleh karena itu, kita ubah fungsinya menjadi Y sama dengan 2 min X itu tadi. Kemudian, kita buat persamaan, Y1 sama dengan Y2 dengan Y1-nya X kuadrat dan Y2-nya 2 min X. 2 min X-nya ini nanti pindah ruas ke kiri untuk meruas kanan kan 0, kemudian kita faktorkan masing-masing. Setelah itu hasilnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Dari hasil ini nanti kita bisa tahu batas bawah dan batas atas suatu integral untuk menentukan volume benda putar untuk langkah yang selanjutnya. Itu mencari volume. Yang pertama kita harus mengetahui rumus dari volume benda putar tersebut, yaitu integral fx kuadrat dikurangi dengan gx kuadrat. Untuk integralnya kita memiliki batas bawah yaitu negatif 2 dan batas atas yaitu 1. Fx-nya kita substitusikan menjadi 2 dikurangi x dan gx-nya kita substitusikan menjadi x kuadrat. Kemudian untuk cara selanjutnya kita harus menghitung pengkuadratan dari masing-masing fungsi tersebut, yaitu mulai dari 2 dikurangi x kuadrat menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Kemudian untuk x kuadrat yang dikuadratkan lagi menjadi x pangkat 4, karena jika bilangan kuadrat yang dikuadratkan lagi maka pangkat cuma tinggal dikalikan, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4 yang menghasilkan x pangkat 4. Nah, setelah kita mengkuadratkan semua fungsinya, kita tinggal menyusun fungsi menjadi negatif x pangkat 4 dikali x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Setelah kita mengetahui fungsi tersebut, kita tinggal mengintegralkan fungsi tersebut. Negatif x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 jika diintegralkan menjadi negatif 1/5x pangkat 5 ditambah 1/3x pangkat 3 dikurangi 4/2x kuadrat ditambah 4x. Dengan batas atas itu 1 dan batas bawahnya 2. Kemudian setelah kita mengintegralkan fungsi tersebut, kita tinggal mensubstitusikan batas atas dan batas bawah. Batas atas dikurangi dengan batas bawah. Seperti negatif 1/5 dikalikan dengan batas atas 1 pangkat 5 ditambah 1/3 dikalikan batas atas 1 dipangkatkan 3. Kemudian dikurangi 2 dikalikan 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1. Nah, jika semua fungsi sudah disubstitusikan dengan batas atas, sekarang kita mensubstitusikan batas bawah ke dalam fungsi tersebut,
yaitu menjadi negatif 1/5 dikalikan negatif 2 pangkat 5 ditambah 1/3 dikalikan negatif 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikalikan negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan negatif 2, sehingga kita memperoleh hasil negatif 1/5 ditambah 1/3 dikurangi 2 ditambah 4, kemudian dikurangi dengan 32/5 dikurangi 8/3 dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3 dikurangi 8 dikurangi 8. Kemudian kita menghitung batas atasnya terlebih dahulu menjadi negatif 3 ditambah 5 ditambah 30. Pertama-tama kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu karena penyebutnya diketahui 5 dan 3, maka memperoleh hasil menjadi 15. Kemudian batas bawahnya juga sama, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 15, sehingga diperoleh negatif 3 ditambah 5 ditambah 30/15, kemudian dikurangi dengan 96 dikurangi 40 dikurangi 240/15. Jika sudah diketahui jumlah bilangan tersebut, maka kita tinggal mengoperasikannya. Negatif 3 ditambah 5 itu 2 ditambah 30 menjadi 32, kemudian 96 dikurangi 40 menjadi 56, 56 dikurangi 240 hasilnya menjadi negatif 184. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan kedua bilangan tersebut menjadi 32 dikurangi dengan negatif 184. Karena ini negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif, sehingga menjadi 32 ditambah dengan 184. Hasilnya adalah 216/15 dikalikan dengan pi. Pi-nya di sini kita menggunakan 3,14. Pertama kita harus menghitung 216 dikurangi 15 yaitu 14,4 dikalikan dengan 3,14 dari pi, sehingga menghasilkan jawaban 45,21 satuan volume. Jadi, volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X plus Y sama dengan 2 bila diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah 45,21 satuan volume.